dosa yang kaitan dengan manusia, nah ini di bait berikutnya ini kemudian dijelaskan wa bara'atam min kulli haqqil adami. Nah ini tambahannya. Wa bara'atan, dan dengan membebaskan min kulli haqqil adami, dari semua hakul adami. Membebaskan dari semua hakul adami, dari dosa adami. Ditambahannya. Jadi di samping tadi itu, maka ditambah dengan, kalau dosa ini berhubungan dengan manusia, maka dosa atau kesalahan yang terkait dengan hakul adami tadi itu diselesaikan dulu. Nah, dosa yang berkaitan dengan sesama manusia itu ada 5 jenis. Ada 5. Yang pertama, dosa itu terkait dengan harta benda. Misalnya barangnya orang lain kita curi. Namanya berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan harta benda. Kita kutil, merampas, termasuk merampok, mencuri, berkaitan dengan harta. Yang kedua, bil irdi, atau dengan harga diri atau kehormatan seseorang. Jadi kita menyalahi kepada orang lain tapi terkait dengan harga diri. Misalkan kita menghina, mencaci, memaki, mengerasani itu apa? Menggosip. Hibah. Jadi hibah itu menceritakan tentang orang lain yang andaikan orang itu dengar, dia nggak rela, hatinya merasa berat. Andaikan dia tahu, dia itu merasa berat. Itu namanya ghibah. Sekalipun sesuai dengan kenyataannya. Misalkan ada orang, itu pendek ya. Nah, padahal dia pendek sungguhan. Yang andaikan dia itu dengar, dikatain, dibicarakan kependekannya tadi itu, dia hatinya gelo. Gelo itu kecewa. Itu sudah termasuk ghibah. Nah, itu berarti menyakiti dari aspek harga dirinya. Yang ke berapa? 3 itu terkait dengan jiwa raganya. Misalnya menyakiti, menjewer, memukul, melukai, bahkan sampai membunuh misalnya, terkait dengan jiwa raganya. Yang ke berapa? 4 itu terkait dengan hurmah, atau hurmah itu gini, orang yang menjadi tanggungan atau perlindungan dirinya, perlindungan orang lain. Contohnya begini, suami punya istri, oke? Nah, istri itu namanya hurmahnya, atau orang yang menjadi pelindungannya. Artinya, kalau istri orang ini sampai selingkuhi, sampai sakiti, ini kan suaminya pasti tersinggung nih. Itu dosanya terkaitan dengan suaminya, terkait dengan istrinya tadi itu. Itu namanya terkait dengan hurmahnya atau harimnya, gitu. Menyakiti anaknya, menyakiti mungkin pembantunya, bahkan mulai menyakiti sanak kerabatnya, itu terkait dengan ini. Yang ke-5 itu terkait dengan agamanya. Misalnya kita menuduh kafir, menuduh bid'ah, menuduh musyrik, menuduh kurang ajar, fasik. Dasar fasik loh, misalnya kayak gitu. Nah, ini dosa-dosa yang terkait dengan manusia. Ada 5 keterkaitan. Nah, ini tobatnya masing-masing berbeda. Kalau tobatnya dosa terkait dengan harta benda, ini yang pertama itu ya istighlal, minta halal. Di dalam hadis itu disebutkan begini. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkal mangkana li akhihi indahu limatun fi irdin aw malin falyastahlilhu al-yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Jadi barang siapa yang memiliki tanggungan mazlamah atau menganiaya itu
berlaku zalim kepada orang lain, baik terkait dengan irdin, harga dirinya, malin atau harta bendanya, maka langkah fal yastahlilhu, maka harus minta halal dulu. Minta halal itu ya dengan minta maaf, mengembalikan harta bendanya dan sebagainya. Qabla ayyakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak ada lagi dinar maupun dirham. Kapan? Hari kiamat. Jadi mumpung masih di dunia, masih ada harta, masih ada dinar, ada dirham, ada uang, ada rupiah, ada dolar, ya selesaikan dulu di dunia. Gampangnya begitu. Kenapa? Fa in kana lahu amalun yu'khadhu minhu biqadri mazlimatihi. Karena nanti kelak di akhirat, kalau tidak diselesaikan di dunianya tadi, maka nanti amal baiknya orang yang menyakiti tadi itu akan diambil, kemudian diberikan kepada orang yang disakiti. Wa illa, kalau habis itu amal baiknya, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaihi. Dosanya orang yang disakiti diambil kemudian ditimpahkan kepada orang yang menyakiti. Paham ini ya? Masya Allah. Nah dari ayat ini, dari hadis inilah kemudian orang yang punya tanggungan kesalahan kepada sama manusia itu harus diselesaikan dulu di dunianya sebelum dia itu minta maaf, minta ampun, tobat kepada Allah. Nah cara penyelesaiannya panjang. Kalau berkaitan dengan harta benda, maka harta bendanya dikembalikan. Misalkan naudzubillah, saya mencuri punya sampean. Untuk saya bisa tobat, barangnya saya kembalikan. Dan harus saya kasih tahu. Ini saya kembalikan, ini uang kamu yang dulu saya pernah curi dan sebagainya. Dijelaskan. Kalau rela, ya dimaafkan. Kalau enggak, berarti itu urusan nanti di akhirat. Kalau rela, ya sudah selesai. Tapi kalau nanti enggak rela, waduh, enggak rela, bahkan mengajukan syarat, oke, saya maafkan, asalkan kamu gini, ya harus dilakukan. Kalau wajar, kalau nggak wajar, ya serahkan nanti di akhirat. Masya Allah. Oke, kembalikan. Dan diceritakan. Kecuali darurat. Misalnya kalau diceritakan, jujur, malah nyabut golok misalkan. Ini nggak perlu diceritakan. Ya terus gimana? Ya nggak ada jalan lain, kita berserah diri kepada Allah. Berserah diri artinya apa? Kita kumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Harta tadi itu yang kita curi tadi itu kita tasarrufkan. Kalau di sini langkahnya itu diserahkan ke hakim atau qadhi yang adil. Kalau nggak ketemu, ditasarufkan kepada masalahil ummah, disedekahkan untuk kemaslahatan umat, disedekahkan untuk membangun jembatan yang pahalanya kita niatkan untuk orang tadi itu, dengan harapan kita serahkan kepada Allah, semoga nanti kelak di akhirat Allah bisa mengampunkan, bisa membujuk orang ini untuk bisa memaafkan kepada kita. Nah, oke, diceritakan kalau enggak seperti itu. Kalau orang yang barangnya kita curi tadi itu sudah meninggal gimana? Kita cari ahli warisnya. Dicari sampai ketemu ahli warisnya, Masya Allah. Nah, kalau ketemu, jadi dikasihkan, diceritakan, minta halal dan seterusnya. Kalau selesai. Kalau enggak ketemu ahli warisnya, tadi itu, kita persiapkan amal sebanyak-banyaknya, barangnya kita sedekahkan atas nama dia, pahalanya kita hadiahkan ke dia, kita persiapan untuk jagani nanti di akhirat. Kalau amal kita itu sampai diambil untuk bayar kesalahan tadi itu, kita masih punya amal. Tidak sampai mengambil dosanya ditimpakan kepada kita. Ngeri ya? Halo? Ngeri ini. Ya Allah. Makanya kalau hubungan manusia pokoknya hati-hati, hati-hatilah, hati-hati.
masalah memaafkan atau nggak memaafkan itu urusan dia. Urusan dia. Nanti selesaikan nanti di akhirat. Oke. Nah, kalau berhubungan dengan apa tadi? Harga diri bagaimana? Ya minta maaf. Minta maaf. Kemarin saya gosipin kamu, kalau berani. Kalau enggak, ya wes. Jadi artinya begini. Kita minta maaf atas kesalahan itu, orang yang dimintai maaf harus jelas salahnya apa. Baru dia nanti rela kan? Nah, kalau nggak tahu kesalahannya apa, loh, minta maaf atas kesalahanmu apa? Ini kan berarti apa? Nggak rela. Nah, gitu. Tadi jelaskan. Kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan dijelaskan, malah tambah menimbulkan fitnah yang berkepanjangan, nggak perlu diceritakan, ya tadi itu. Nah, yang berat lagi ya berhubungan dengan tadi harim tadi itu, menselingkuhi istri orang misalnya, menselingkuhi anaknya orang misalnya, itu rasanya nggak mungkin untuk diceritakan lagi. Kalau nggak misalnya golok bisa keluar itu. Jadi cara nggak ada jalan lain kecuali ya wis. Nah, sekarang kalau yang bahaya juga tentang yang menuduh tadi, yang menuduh kafir itu berhubungan dengan agama itu. Ini juga berat sekali, itu bahaya sekali, maka hati-hati betul kalau menuduh orang lain kafir. Karena kalau kita menuduh orang lain kafir, ternyata tidak kafir menurut Allah, itu kafirnya balik kepada orang yang nuduh. Ini paham nggak ini? Jadi status kafirnya itu balik kepada orang yang nuduh. Wangel tobatan. Nah, ini nobatinya, cara bertobatnya pertama, kalau nuduh kafir ya harus minta maafnya itu, aduh sorry kemarin saya itu sesungguhnya sampai ini bukan orang kafir, kamu itu benar, saya yang salah, jadi harus dijelaskan gitu. Kalau di hadapan orang lain harus diklarifikasi kepada orang lain tadi itu, diceritakan kebaikan orang tadi itu. Misalnya di hadapan orang-orang, mohon maaf ya kemarin itu yang saya bicarakan itu, dia itu ternyata nggak kafir, dia itu begini sudah baik, begini saya yang salah. Jadi diceritakan pulang lagi. Pendek kata urusannya panjang, dosa yang berkaitan dengan manusia ini, maka wis hati-hati begitu. Jadi wabaro'atam mingkul hakil adami, kita bebaskan dulu hakul adaminya ini, dibebaskan dulu di dunianya. Nah, untuk bisa dimaafkan, diampuni oleh Allah, walihadzihil arkani far'a wa kamila. Walihadzihil arkani, dan terhadap inilah beberapa rukun tadi itu ya, an-nadam, muqli'ah, azmit tarkid dzambi, biru'atum min kulli haq. Empat ini itu far'a, maka peliharalah atau jagalah olehmu, wa kamila, dan sampurnakanlah. Far'a, maka jagalah, 4 rukun ini dilakukan semuanya, wakamila, dan dilakukan dengan sempurna. Insya Allah kalau dilakukan dengan sempurna, baru Allah akan menerima taubat kita. Masya Allah. Besok di akhirat itu ada orang yang namanya muflis. Tahu muflis? Muflis itu orang bangkrut, ya. Jadi orang bangkrut itu, ya orang yang tadi itu kehabisan amal baiknya habis dipakai untuk ganti. Terus kemudian dia ketimpaan kesalahan atau dosanya orang lain, akhirnya dia bangkrut masuk neraka. Padahal dia orangnya hebat di dunianya, orangnya gini, gara-gara punya kesalahan kepada orang yang seperti itu mengakibatkan, Masya Allah. Itulah yang dimaksud dengan muflis. Oke. Nah, setelah kita bisa tobat,
ini berarti, dan kemudian diterima, maka hati menjadi bersih lagi. Baru kita siap untuk menghadap lagi kepada Allah. Kemudian terlena, salah lagi, ya cepat-cepat ditobati lagi. Salah lagi, tobati lagi. Asalkan kesalahan itu tidak sama. Berkali-kali itu aja kesalahannya berkali-kali. Nah, ini yang kurang ajar. Jadi orang yang membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, tapi dia terus melakukan dosa, itu sama dengan ngenyek kepada Allah, menghina kepada Allah, atau menertawakan kepada Allah.